Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Jadi materi kita tentang peluang, tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Nah, tujuannya adalah supaya nanti kamu bisa menentukan peluang yang ada di hidup kamu. Oke, selanjutnya kalau ngomong-ngomong tentang peluang, apa sih peluang itu? Ada yang tahu? Ya, peluang adalah sebuah kemungkinan dari suatu kejadian. Peluang itu adalah sebuah kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, namun sebelum kita belajar tentang peluang, ada istilah yang harus kalian temui, yang harus kalian tahu seperti itu. Nah, apa itu? Yang pertama adalah ruang sampel, dan yang kedua adalah titik sampel. Nah, apa sih ruang sampel itu dan apa sih titik sampel itu? Nah, kalau ruang sampel adalah himpunan atau kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, kalau titik sampel, setiap anggota himpunan dari suatu ruang sampel. Jadi kamu harus mengerjakan ruang sampel, setelah itu akan bisa mencari titik sampelnya. Salah satu kejadian yang sering diamati adalah pelemparan koin. Koin memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, biasanya mencurinya kan kalau nggak angka gambar. Maka untuk rumusnya, rumus ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel adalah 2 pangkat N. Dengan N adalah jumlah koinnya. Nah, seperti ini, N adalah jumlah koin. Kalau 2 itu karena di koin itu kemungkinannya 2, bisa gambar, bisa angka, maka 2. N-nya itu adalah jumlah koin. Empat buah koin dilempar secara bersamaan. Nah, gambarkan ruang sampelnya. Untuk menggambar ruang sampel, kita bisa menggunakan diagram pohon, tabel, ataupun perkalian. Nah, di sini saya akan membuat menggunakan diagram pohon. Sebuah koin memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar. Nah, berarti nanti koin yang pertama kemungkinan bisa muncul sebuah gambar, juga bisa muncul angka. Ini adalah koin yang pertama. Selanjutnya untuk koin yang kedua juga bisa muncul gambar dan angka. Gambar dan angka. Nah, ini adalah untuk koin kedua. Jadi koin pertama tadi, yang pertama adalah gambar, yang kedua adalah angka kemungkinannya. Nah, untuk koin yang kedua, dari yang gambar, setelah gambar kan bisa gambar dan angka. Sama-sama yang satunya juga gambar dan angka. Koin ketiga juga masing-masing punya dua kemungkinan lagi, yaitu bisa gambar angka seperti ini. Nah, selanjutnya untuk koin yang keempat juga sama seperti ini. Nah, ini adalah ruang sampel dari 4 koin yang dilempar secara bersamaan. Nah, ini yang pertama. Jadi gambar, semuanya gambar ya. Koin 1 sampai koin 4 semuanya gambar. Selanjutnya
gambarnya 3 kali, angkanya 1. Selanjutnya gambar-gambar, angka, gambar. Nah, caranya seperti itu, jadi diurutkan semuanya sehingga dapat seperti ini. Nah, sekarang kita hitung kita punya berapa sih ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita punya 16 ya, 16 titik sampel. Ini sama dengan rumus yang tadi, yaitu NS sama dengan 2N, dengan N-nya 4 karena N itu adalah jumlah koinnya. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16, sama ya. Nah, oke, selanjutnya berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar? Yang B, berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 2 gambar? Dan yang C, berapa kejadian atau titik sampel yang maksimal 3 angka? Nah, kita tulis dulu yang pertama tadi. Nih, kita tulis dulu di sini. Kita kerjakan yang A. Berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar? Berarti yang bisa masuk ke kondisi A ini adalah yang gambarnya 3 atau 4. Karena minimal 3 kan? Berarti yang 3 ada atau 4. Kita cek. Ini ya 4 gambar. Ini 3 gambar juga ikut. Ini juga 3 gambar. Ini juga. Oke, ada 5 titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar. Yang lainnya tidak ada lagi ya, cuma 5 saja ini. Oke, saya ulang. 5 ini yang di lingkaran merah ini adalah titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar. Kalau minimal 3 gambar berarti 3 atau 4. Nah, seperti itu. Ada 5. Kita tulis di sini 5 titik sampel seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang B, berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 2 gambar? Kalau yang tadi minimal, yang ini 2 gambar. Berarti jika tidak 2 gambar, berarti tidak termasuk. Oke, kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah ya, nggak ada lagi. Yang 2 gambar itu berarti 2G. Sudah ada 6 titik sampel. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang C, berapa kejadian atau titik sampel yang maksimal 3 angka? Maksimal berarti paling banyak 3, berarti 3 masih masuk. Berarti kita cari yang angkanya itu 1, 2, dan 3. Oke, ini angkanya 1, ini A-nya 1, A2, ini A-nya 1, A-nya 2, A-nya 2, A-nya 3, A1, A1, A2, A3, A2, A3, A3. Oke, selesai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 7. Oke, ada 14 titik sampel yang menunjukkan maksimal 3 angka. Bisa dipahami ya? Jadi kalau yang A minimal 3 gambar, kalian harus cari
yang minimal 3 saja gambarnya. Ya, kejadian pelemparan dadu. Kita tahu bahwa dadu itu bentuknya sebuah kubus. Kalau kubus berarti memiliki 6 sisi dengan 6 nilai. Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana jika 2 dadu atau lebih? Nah, kalau 2 dadu atau lebih, kalau hanya mencari himpunan ruang sampelnya atau banyaknya ruang sampelnya, kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya NS sama dengan 6N. Kok beda dengan koin tadi? Karena kalau dadu kan 6 sisi, kemungkinan munculnya kan 6, yaitu nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Namun jika koin hanya ada angka dan gambar, hanya 2 sisi, berarti dia 2N. Kalau dadu berarti 6 pangkat N. Dengan N adalah jumlah dadunya ya. N adalah jumlah dadu. Oke, kita lanjut. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapa banyak ruang sampel yang mungkin terjadi? Nah, jika sebenarnya kita bisa menggunakan diagram pohon, namun kalau kita menggunakan diagram pohon akan sangat banyak, maka kita menggunakan tabel saja. Kalau kita menggunakan rumus, banyaknya ruang sampel adalah 6 pangkat 2, karena 2 itu 2 buah dadu ya, hasilnya 36. Nah, namun jika kita ingin secara detail ingin mengetahui titik sampelnya itu siapa saja sih, maka kita harus menggunakan atau mencari tabelnya, menggambar ruang sampelnya ya. Oke, ada 2 buah dadu. Ini dadu pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini dadu yang kedua, kita kasih garis, nah seperti ini. Saya tulis dulu dadu yang pertama. Nah, seperti ini ya. Kita tulis dulu, kemudian kita masukkan dadu yang kedua. 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Nah, jadi dadu sebelah kiri dan dadu atasnya kita tarik kayak gitu. Nah, yang lainnya juga sama. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang pertama, berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan salah satu angka bernilai 6? Berarti kamu harus mencari tahu salah satu angkanya 6 atau dua-duanya 6, nggak apa-apa. Oke, kita punya ini. Nah, semuanya ada angka 6-nya. Nah, ini semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kita punya 11 titik sampel. Nah, seperti ini. Yang B sekarang, berapa kejadian titik sampel yang menunjukkan jumlah angka kurang dari 4? Kalau kurang dari 4 berarti bisa 1, 2, atau 3. 4-nya sudah gak ikut. Kita cek jumlahnya, ini 2 kalau dijumlah, ini 3, ini juga 3 kalau dijumlahkan. Nah, apakah ada lagi? Oh, ternyata tidak ada lagi, semuanya sudah selesai. Oke, hanya ada 3 titik sampel yang menunjukkan jumlah angkanya kurang dari 4. Nah, seperti ini. Nah, demikian materi kita kali ini, yaitu materi tentang ruang sampel dan titik sampel untuk menuju ke peluang. Semoga bermanfaat bagi kita. Tetap semangat. Selamat menjalankan puasa, dan puasa itu tidak mengurangi atau tidak membuat kita lemah, serta puasa itu tidak mengurangi proses belajar kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.